Semua orang pasti nggak asing lagi dengan istilah investasi bodong. Di negara kita, Indonesia tercinta ini, investasi bodong sudah acap kali kita lihat menghiasi layar televisi, media cetak, bahkan di media online pun masih banyak pemberitaan di mana banyaknya masyarakat yang terjerat kasus penawaran investasi berkedok investasi bodong. Bahkan tak jarang perusahaan investasi bodong menggandeng public figure atau influencer-influencer untuk mengkampanyekan suatu produk investasi yang mereka tawarkan. Tujuannya yang nggak lain hanyalah untuk mengeruk uang masyarakat saja. Mereka menggiring masyarakat untuk masuk ke dalam arena perangkap investasi bodong yang mereka tawarkan. Biasanya, investasi bodong ini ditawarkan dengan cara yang beragam. Ada yang dalam skema pengumpulan modal bersama atau yang dikenal dengan istilah crowdfunding. Ada yang lewat forex, ada yang lewat cryptocurrency, dan ada yang money game berskema Ponzi. Sebetulnya pemerintah pun nggak serta-merta diam saja. Kita lihat dengan semakin banyaknya kasus investasi bodong yang mereka tangani. Tapi yang namanya perusahaan investasi bodong, mati satu, tumbuh 1000. Yaitulah investasi bodong. Sebenarnya bukan Satgas Waspada Investasi dari OJK lah yang lemah. Namun tingkat kesadaran dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi inilah yang membuat investasi bodong ini semakin menjamur di Indonesia. Di samping tuntutan hidup, kebutuhan yang terus meningkat, nggak jarang membuat masyarakat berbondong-bondong mencari instrumen bisnis yang bisa mereka gunakan untuk menambah penghasilan mereka. Ya, salah satunya dengan melakukan penanaman modal atau investasi ini. Dan keadaan inilah yang kerap dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan investasi bodong untuk membuat iming-iming agar teman-teman menanamkan modal pada bisnis mereka dan teman-teman diberikan keuntungan yang fantastis, cepat sukses, dan kaya raya dalam hitungan yang singkat. Padahal sebenarnya investasi ini membutuhkan proses yang jangka panjang, bukan proses secara instan. Lalu apa sih sebenarnya investasi bodong dan bagaimana cara supaya kita tidak ikut terjebak oleh oknum-oknum di balik ngerinya investasi bodong? Yuk simak terus dan jangan lupa untuk like video ini dan klik lonceng yang ada di bawah video ini agar teman-teman selalu bisa mendapatkan update informasi menarik dari channel YouTube Amandana. Hal mendasar yang harus teman-teman tahu lebih dulu adalah apa sih itu investasi? Nah, investasi adalah suatu kegiatan di mana kita diminta untuk menanamkan sejumlah dana pada suatu produk finance, suatu proyek, atau bisnis dengan tujuan mengharapkan keuntungan di masa depan. Nah, biasa orang mengenal dengan istilah penanaman modal. Oke, terus kalau investasi bodong itu apa? Nah, investasi bodong ini rada berbeda, tapi pengertiannya mirip. Investasi bodong adalah penanaman modal suatu produk finance atau bisnis, tapi bisnisnya bisnis palsu, alias fiktif, alias tidak ada. Boro-boro mendapatkan keuntungan, yang ada malah kita membakar uang kita tanpa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Banyak orang dibuat gigit jari dan hancur hidupnya karena dana yang mereka setorkan justru raib nggak bersisa. Penipu bisa saja tertangkap, tapi tentu dana yang teman-teman setorkan belum tentu dapat kembali. Sebetulnya bukan hanya penipu yang salah di sini, namun kurangnya pengetahuan mengenai investasi secara betul-betul. Akibatnya kita terkena jeratan maut investasi bodong. Jadi gimana dong agar kita tidak terjebak dengan investasi bodong? Caranya teman-teman perlu tahu bagaimana ciri-ciri investasi bodong tersebut. Oke, yang pertama, investasi bodong tidak memiliki legalitas yang jelas. Sebuah perusahaan investasi atau siapapun yang menawarkan investasi seharusnya sudah memiliki izin yang jelas dan diawasi oleh OJK. Karena ini berhubungan dengan penampungan dan pengelolaan dana. Tetapi di sini teman-teman harus bisa membedakan yang mana perusahaan investasi dan yang mana perusahaan bukan investasi atau melainkan support saja. Nah, contohnya seperti Amandana dan perusahaan sejenis lainnya. Yang mana dalam hal ini bukanlah perusahaan investasi, melainkan perusahaan yang izin usahanya adalah perusahaan IT development dan edukasi, karena hanya memberikan edukasi dan
memproduksi sekaligus menjual software saja, bukan menampung dan bahkan mengelola dana. Jadi beda ya dengan perusahaan investasi yang mana kegiatannya adalah mengumpulkan dan mengelola dana secara langsung. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah dengan menawarkan profit-profit yang fantastis. Sampai-sampai mata kita dibuat tak berkedip atas tawaran profit yang bakal kita dapatkan. Yang digembor-gemborkan hanya profit dan profit saja. Mereka tidak menjelaskan mengenai risikonya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Tawaran manis inilah yang sering digunakan oleh para oknum nakal untuk menggait para investornya. Kenapa saya bilang tawaran profit yang tinggi itu berbahaya? Karena sebenarnya profit yang besar itu selaras dengan risiko yang semakin besar. Maka sering kita dengar dengan istilah high risk, high return. Makanya menjadi aneh ketika sebuah perusahaan investasi menawarkan profit gede-gedean, apalagi tidak menjelaskan risiko, bahkan sampai-sampai menjaminkan profit yang fix. Kita semua tahu bahwa yang namanya keuntungan itu fluktuatif. Kita nggak usah ngomongin forex deh. Misalnya, kita mau jual beli emas atau perhiasan. Memang ada yang menjamin harga emas besok akan naik menjadi 1% sehari? Nggak ada kan? Jadi ketika ada yang menjamin fixed profit, dari mana jaminan itu mereka dapatkan? Menurut saya, yang terpenting sebetulnya bukan profit yang besar-besaran atau jaminan fixed profitnya. Melainkan bagaimana ketika kita menjaminkan dana kita pada suatu bisnis atau trading. Nah, dana kita dapat berkembang secara nyata dan kita bisa sendiri memantau pergerakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu kemudian dana kita bisa tumbuh secara konsisten. Yang ketiga, biasanya memberikan jaminan anti loss. Nah, ini nih, orang mana sih yang nggak terbelak matanya ketika ditawari bisnis anti loss atau anti risiko? Ibarat magnet, kalimat ini seperti memberi daya tarik yang kuat bagi calon investornya. Bahaya nih yang seperti ini. Sekali lagi ya teman-teman, tidak ada bisnis ataupun investasi yang menjaminkan anti loss atau pasti untung. Semuanya memiliki risiko. Apapun yang ada di muka bumi ini ada risikonya. Apalagi sebuah bisnis atau investasi yang sudah jelas ada risikonya. Hanya saja, bagaimana kita dapat mengelola risiko tersebut sehingga dana kita tetap tumbuh secara konsisten. Misalnya saja dengan membagi modal investasi atau bisnis kita ke dalam beberapa instrumen. Lalu cara lain juga bisa juga dengan cara melakukan cash management, yaitu dengan menyiapkan cadangan dana yang banyak untuk merecovery ketika bisnis kita terkena dampak dari risiko tersebut. Oke, jadi bisa saya simpulkan, investasi memang pilihan yang tepat untuk kita menambah pundi-pundi penghasilan kita. Namun, di era sekarang ini, kita harus menjadi orang yang jeli dan smart. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang produk investasi tersebut. Bagaimana perusahaannya, track record dari produk yang ditawarkan, lalu skema keuntungan yang diperolehnya seperti apa. Yang terpenting, ketika teman-teman ikut dalam penawaran investasi tersebut, teman-teman bisa memantau perkembangan investasi tersebut secara nyata. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah, kenapa masih banyak orang yang menjadi korban? Jawabannya nggak lain karena keserakahan. Hal ini wajar kok, karena ini adalah sifat dasar dalam manusia. Perasaan emosional, greedy, ingin memperoleh banyak keuntungan, dan ingin melipat gandakan uangnya dengan cepat. Ini adalah faktor yang membuat kita, baik secara sadar, bahkan tanpa disadari kita masuk ke dalam perangkap investasi bodong. Alangkah baiknya apabila teman-teman mencoba untuk menahan diri dan berpikir secara rasional. Gali sebanyak-banyaknya informasi tentang investasi atau bisnis yang ingin kita ikuti. Jangan hanya tergiur dengan offering profit dan jaminan anti loss, sehingga membuat kita lupa akan pentingnya memahami sebuah risiko. Orang akan merasa tenang, nyaman, dan aman ketika mereka mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang buruk. Maka dari itu, Amanana berkomitmen untuk menjadi sahabat bagi teman-teman semua melalui edukasi-edukasi yang ada pada channel YouTube, edukasi yang ada dalam website, sosial media. Secara terus-menerus, kami akan memberikan edukasi mengenai bagaimana berinvestasi dengan cara yang benar
lalu belajar trading dari ilmu dan sumber yang benar agar tidak salah nantinya ketika teman-teman hendak memulai trading atau sebuah bisnis. Saya Agi, salam dahsyat investor milenial.